Oke, selamat pagi teman-teman semua hari ini. Iya. Selamat pagi. Sudah siap ya untuk belajar hari ini ya? Siap. Sudah siap semua ya. Wah, ini antusiasmenya sangat tinggi sekali ya. Sudah 52 peserta nih. Ayo, siapa lagi yang ingin ikut belajar lagi hari ini? Langsung join di Zoom meeting hari ini ya. Oke, untuk Ibu Lili sudah siap ya, Bu? Nah, insya Allah siap. Insya Allah siap. Oke, untuk teman-teman semua, kita akan segera memulai training Imolen hari ini ya, di pagi hari ini ya. Tetap penuh semangat tentunya ya untuk teman-teman semua. Oke, karena kita akan segera memulai Zoom meeting hari ini. Untuk teman-teman semua, harap mematikan audionya ya. Halo. Untuk teman-teman semua, karena kita akan segera memulai Zoom meeting hari ini, mohon mematikan audionya ya, agar materi hari ini kita bisa mendengarkan secara jelas tentunya ya, dan kita pun cepat mengerti. Oke, sudah siap ya? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari ini teman-teman semua. Semangat pagi, sehat, bahagia. Semangat pagi, sehat, bahagia ya. Alhamdulillah ya, kita selalu diberikan kenikmatan dan juga kebahagiaan dan juga kesehatan tentunya ya. Sehingga kita bisa berkumpul untuk belajar lagi di hari ini ya, di hari Kamis ya. Dengan penuh semangat lagi juga ya. Oke. Baik, untuk tema hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin disampaikan oleh Mbak Nia ya. Tentang materi CS ya. Customer service, tentunya ini sangat diperlukan untuk kita semua ya. Sebagai pelaku networker tentunya ya. Oke, materi hari ini akan menjelaskan tentang apa pentingnya ilmu customer service bagi para networker. Wah, dari judulnya saja sudah sangat menarik sekali ya untuk kita ya. Apalagi kita sebagai pelaku bisnis nih. Sangat penting sekali ini ilmunya ini ya. Siap untuk belajar hari ini ya untuk teman-teman semua ya. Nah, materi kita hari ini akan disampaikan oleh sosok yang sangat luar biasa pula ya. Dan tak asing lagi untuk kita tentunya. Beliau adalah sosok perempuan yang sangat luar biasa, seorang wanita tangguh, dan seorang CS di Imogen ya. Wah, luar biasa sekali ya. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Lili Karmila. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi seluruh Imopreneur di seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Sehat, bahagia. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan rasa nikmat syukur, nikmat sehat, dan senantiasa berbahagia selalu. Sebelumnya, saya bukan sebagai guru, tapi saya hanya menyampaikan ilmu yang saya dapat dari training kemarin saya di Bandung pada tanggal 30 sampai 31 Januari bersama CS Ninja. CS Ninja itu apa? CS Ninja itu customer service. Customer service CS yang pintar, rezeki bantar. Sebelumnya saya mau mengulang sedikit tentang apa itu customer service. Dan kenapa kita sebagai pembisnis atau networker harus punya ilmu customer service. Di sini saya jelaskan customer service adalah sebagai tanduk atau ujung tombak sebuah perusahaan yang bisa untuk bertahan dalam jangka panjang perusahaan tersebut. Mengapa begitu? Karena customer service memang income perusahaan dan generate customer service yang harus kita punya pada diri kita. Mungkin para Imopreneur semua lebih pandai dari saya, lebih pintar
karena bisa membuat omset perusahaan ini semakin melonjak. Pertama kita harus targetkan dulu omset kita berapa. Kita harus punya target, keinginan, impian kita. Setiap bulan, setiap tahun kita harus punya target. Coba tanamkan diri pada para ibu dan bapak, target apa, berapa yang harus kita capai. Baru kita jalankan misi-misinya. Itu bagus Kak, karena langsung dokter yang tangani Ki. Kenapa apa pentingnya ilmu customer service bagi Anda networker pembisnis MLM? Sebagai seorang customer service yang penting kita punya 3 poin yang penting harus kita tahu dan kita pelajari. Yang pertama itu good attitude. Bagaimana kita menyikapi suatu masalah dengan attitude yang baik. Jadi pertama customer service itu harus mempunyai attitude yang baik. Mempunyai sikap-sikap yang baik. Misalnya kita akan menghubungi customer. Pertama apa yang harus kita lakukan dulu? Menyampaikannya, kita harus punya attitude, misalkan mengucapkan salam atau say hello gitu. Jangan langsung pada poinnya. Terus yang kedua, customer service itu harus mempunyai pengetahuan, knowledge, good knowledge. Pengetahuan tentang produk-produk yang ada di bisnis kita. Pengetahuan tentang promo-promo yang akan membangkitkan omset kita, kompetitor, identifikasi bagaimana kita harus belajar lebih giat lagi. Bagaimana pengetahuan kita digali itu dengan cara kita mengikuti training-training, banyak belajar dari buku supaya tambah pintar. Terus yang ketiga yaitu skill. Skill atau keahlian. Kalau attitude kita baik, knowledge kita baik, maka harus punya skill juga untuk bisa menjawab atau pendekatan kepada member, apalagi dengan member baru. Saat ini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Nia. Siapa yang pernah merasakan penolakan dari calon member atau prospek? Pasti banyak ya yang merasakan penolakan-penolakan itu. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit ilmu saya yang saya pelajari selama training kemarin. Kenapa customer Anda menolak? Why? Mungkin alasannya berbeda-beda ya. Mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan harapan, tidak mau bisnis kita, wah Imogen itu MLM ya, gitu. Penolakan itu ada 2, penolakan absolut dan semu. Absolut itu penolakan yang tidak bisa kita rayu member kita itu. Kak, ayo Kak, join dengan Imogen. Terus katanya dianya, tidak Kak, saya sudah ikut join produk lain. Berarti itu kita sudah tidak bisa lagi. Terus yang semu itu yang bisa kita rayu penolakannya. Misalnya begini, Kak, ayo join dengan member kita Kak di Imogen. Wah,
nanti Kak, saya izin dulu dari suami gitu. Nah, cara-caranya kayak saya sampaikan ini yaitu sleight of mouth, yaitu pola-pola ampuh untuk bersilat lidah dengan member. Ini ada 14 poin yang akan saya sampaikan. Pertama yaitu, apa sih sleight of mouth song itu? Yaitu komentar, pertanyaan, atau respon-respon pendek serta jam yang dirancang dengan membongkar keyakinan seseorang, yaitu belief member kita, kepercayaan dia. Kita harus mendongkrak sampai dia benar-benar menjadi member kita atau membeli produk kita. Karena customer itu ada 3. Beli dari Anda, beli dari orang lain, atau tidak beli apapun. Jadi bagaimana caranya supaya calon-calon customer atau member kita itu bergabung dengan kita dan membeli produk kita. Halo Ibu Lili. Ya. Ya, mohon maaf Ibu, kameranya bisa dikebawahkan sedikit karena muka Ibu terpotong. Jadi supaya lebih jelas saja. Nah, sebentar. Oke, Ibu. Mohon ditunggu ya teman-teman semua ya. Ya, jelas. Ya, sudah Ibu. Ya, jelas cantiknya saya. Cantik sekali Ibu. Makasih. Saya lanjut ya. Baik Ibu. Bertarunglah seperti Bruce Lee, semakin ditantang akan semakin berani melawan. Itu tugas kita sebagai customer. Semakin penolakan, semakin kita harus bersemangat. Jika Anda hanya diam saja ketika bersilat lidah dengan pelanggan Anda, tandanya Anda sudah benar-benar kalah. Misalkan contoh masalah silat lidah. Kak, mau beli produk kita enggak? Terus nanti customer akan menjawab, lagi enggak butuh, kalau sekarang Mbak, nanti aja kapan-kapan. Gitu. Nah, nanti di poin-poin ini kita akan mencari kata-kata silat lidah yang bisa membuat customer atau member kita ikut bergabung dengan kita. Efektif untuk mengubah belief system lawan bicara. Fungsi utama teknik SOM atau bersilat lidah itu mengubah keberatan dan mengguncang belief untuk menggali lidah dan membalikan pembicaraan. Bongkar strukturnya, tantang keyakinannya. Ada 2 jenis struktur belief system, yaitu complex equivalent, CEQ, artinya berarti adalah sama dengan. Contohnya, mahal berarti bagus. Benar tidak Ibu? Betul. Siapa yang mengacungkan benar, siapa yang mengacungkan tidak benar? Benar, mahal berarti bagus ya Bu? Iya. Pasti persepsi ada yang beda-beda. Iya. Belum tentu mahal itu bagus kan? Karena belief kepercayaan orang itu beda-beda. Terus kuat sama dengan tahan lama. Ada yang percaya seperti itu? Kuat sama dengan tahan lama. Berarti ada yang mengatakan kuat sama dengan tahan lama, dan ada pula mungkin yang tidak mengatakan kuat sama dengan tidak tahan lama. Terus yang ketiga, kurus artinya tidak sehat. Benar tidak? Kurus artinya tidak sehat. Tidak semua tapi ya Bu? Ya, pasti tidak semua. Kurus berarti tidak sehat. Terus bersih artinya bebas kuman. Ada yang bersih artinya bebas kuman, ada yang percaya seperti itu? Nah, mungkin ini ada yang percaya dan tidak percaya. Iya. Terus yang kedua, cause effect CE, menyebabkan, akibatnya, hasilnya, membuat. Contohnya, karena saya malas jadi nggak produktif.
Saya gaptek, akibatnya ketinggalan zaman. Saya nggak bisa jualan, akibatnya omset nggak naik. Nah, seringkali belief seseorang hanya terungkap sepotong, maka kita perlu menguraikan sehingga menjadi CE atau CE equivalent. Ubah beliefnya atau kepercayaan calon member, rebut kepercayaannya, dapatkan uangnya. Contohnya, tempat makan ramai berarti rasa masakannya enak. Kalau barangnya mahal berarti kualitasnya sangat bagus. Begitu. Sekarang saya akan memberikan 14 teknik SOM atau silat lidah. Yang pertama yaitu reality strategi. Reality strategi ya, Bu? Ya, reality strategi itu apa? Yaitu menantang persepsi yang mendasari suatu belief atau kepercayaan member. Mengarahkan untuk menyadari pola pikir yang tadinya di luar kesadaran. Caranya bagaimana kita mengatur seperti itu, reality strategi itu? Dengan cara meminta konsumen menjelaskan calon member kita. Misalkan seperti ini, Mas, saya belum butuh produknya, jadi saya nggak mau beli dulu. Nah, kita harus pandai bersilat lidahnya. Oh, begitu ya Bu, kalau boleh tahu apa yang membuat Ibu belum membutuhkannya. Jadi kita harus bertanya balik ke membernya. Terus yang kedua, contohnya, Mbak, saya takut makanya nggak order lagi sabun waletnya. Oh, begitu ya Bu. Kalau boleh tahu apa yang membuat Ibu takut order lagi sabun walet dari kami. Jadi kita membalikan pertanyaannya, kepercayaannya. Yang kedua, model of the word. Model of the word menunjukkan bahwa belief itu hanya benar pada persepsi dirinya sendiri, yaitu kepercayaan calon prospek kita atau member kita itu dia persepsinya diri sendiri menunjukkan bahwa kepercayaan itu benar. Menantang untuk melihat belief dari perspektif orang lain. Ternyata mereka hanya bermain persepsi berdasarkan keyakinan mereka saja. Caranya adalah untuk menangani seperti itu, alihkan pembicaraan kepada orang ketiga. Contohnya, aduh, kok saya pakai sabun walet ini nggak putih-putih ya Bu? Terus kita membalikan, wah Bu, kok bisa kayak gitu ya? Coba tanya suami Ibu. Dulu deh, jangan tanya itu, hanya perasaan Ibu saja. Soalnya customer yang lain kalau pakai sabun walet itu tampak putih dan glowing. Jadi kita harus persepsikan dengan kepada orang ketiga, alihkan pembicaraannya. Kalau tidak ada yang percaya sama produk kita. Terus lanjut yang ketiga yaitu intent. Intent itu fokus pada niat di balik kalimat itu. Menggaris bawahi niat positif atau menantang niat negatif. Caranya adalah apresiasi niat baik kemudian berikan pikiran buruk. Pertama berarti kita harus niat baik dulu, kemudian berikan pikiran yang buruknya. Misalnya penolakannya seperti ini. Mas, bentar ya saya tanya suami dulu. Terus kita membalikan kata-kata dengan niat baik dulu baru pikiran buruknya. Oh iya silakan kalau mau tanya suami dulu Bu. Saya sangat senang, memang Ibu istri idaman yang taat pada suami. Tapi yakin nih kalau menunda pembelian promonya keburu habis loh.
Tuh begitu. Berarti dengan niat baik dulu, baru memberikan pikiran buruknya. Terus lanjut, nomor 4, apply to self. Yaitu mengevaluasi sebuah keyakinan yang dinyatakan berdasarkan kriteria yang dijabarkan. Apply to self on C. Gunakan kunci dari belief itu untuk menyerang balik dan mempertanyakan efek belief itu sendiri kepadanya. Menyerang C, sebabnya. Alasan mengguncang belief system, misalkan contohnya seperti ini, penolakannya. Duh mas, harganya mahal deh, saya nggak jadi beli. Iya Bu, mungkin menurut Ibu itu mahal, tapi sebenarnya manfaat dari produk yang Ibu beli lebih berharga dari investasi yang harus Ibu berikan. Begitu. Kita bersilas lidahnya. Terus ada lagi yang penolakannya seperti ini. Duh, Kak, saya lagi nggak butuh, ntar aja belinya. Iya Kak, mungkin menurut kakak sekarang lagi nggak butuh produknya, tapi sebenarnya kalau kakak beli sekarang bisa disimpan dulu di tempat khusus. Nanti kalau ada yang mau butuh, tinggal ambil saja. Kalau beli dadakan kan bisa repot. Begitu. Yang kedua, apply to self 1E. Gunakan kunci dari belief atau kepercayaan itu untuk menyerang balik dan mempertanyakan efek belief itu sendiri kepadanya. Menyerang I, akibat. Contohnya seperti ini penolakannya. Harganya mahal deh Kak. Terus kita sebagai customer service bersilat lidahnya, justru kalau Ibu nggak beli sekarang, harganya akan menjadi naik. Karena setelah periode promo ini akan dijual dengan harga yang normal. Seperti itu. Saya udah nggak percaya lagi beli online. Oh begitu ya Bu. Tapi kok sepertinya hanya Ibu saja yang nggak percaya kalau via online. Tapi faktanya sekarang lebih banyak orang yang beli secara online kok. Malah lebih hemat dan gratis ongkir kalau Ibu order sekarang. Begitu. Terus yang kelima, change the frame size. Change the frame size, arahkan ke dalam konteks lebih luas atau lebih sempit. Ruang lingkupnya beda. Behaviornya sama. Ubah sudut pandang menjadi luas. Sudut pandang customer ubah menjadi lebih luas. Misalnya seperti ini. Saya takut nggak ngefek Kak produknya. Terus kita sebagai customer service, mungkin Ibu menganggapnya produk ini nggak ngefek ketika digunakan. Tapi produk yang baik akan menimbulkan efek permanen tetapi pelan dan aman. Misalkan daripada Ibu putih cepat tapi berbahaya, justru akan mengeluarkan biaya lebih besar untuk perawatan jika terjadi kerusakan kulit. Seperti itu, kita harus mencari sudut pandangnya yang menjadi lebih luas. Terus yang keenam, hierarchy of criteria. Hierarchy of criteria yaitu menantang belief kepercayaan dengan dasar kriteria yang lebih penting. Membandingkan kriteria yang dipakainya dengan kriteria lebih penting yang kita pilih. Contohnya seperti ini. Misalkan ada yang bilang mahal kan. Oh,
Iya ya Bu, tapi sekarang Ibu perlu tahu, harga mahal diberikan pelayanan after sales yang bagus lebih penting daripada beli di toko sebelah tapi didiamin gitu aja, kan sakit hati juga kalau ada apa-apa. Gitu. Terus, oh begitu ya Bu, sekarang Ibu lebih pilih mana? Produk kami yang harganya tinggi tetapi kualitas lebih penting daripada harga murahan. Terus kalau misalkan tentang produk kita, Bunda wajib tahu dari sekarang kalau produk yang aman itu lebih jauh penting daripada harga murah tapi berbahaya buat tubuh kita. Lanjut yang ketujuh, konsekuensi. Konsekuensi itu menunjukkan efek konsekuensi untuk menantang belief tersebut. Berarti harus menggiring perhatian dan fokus pada sebuah akibat positif atau negatif dari kekayaan atau hubungan yang diciptakan dari keyakinannya tersebut. Memberikan gambaran jika mereka kekeh dengan beliefnya atau harus dengan kepercayaan customer. Misalnya seperti ini. Di bisnis yang sebelah lebih murah kok, gitu. Terus kita harus bisa jawab, oh kakak cari yang murah ya. Jangankan yang mahal, di bisnis kita juga ada yang murah kok, tapi ada konsekuensinya. Jika kualitasnya nggak premium seperti yang barusan, gimana Mbak? Mau yang mana? Begitu. Soalnya member kitanya kekeh sih dengan kepercayaannya. Kita kasih persepsinya seperti itu. Terus kadang ada yang membandingkan customernya. Misalkan skincare yang saya pakai lebih cepat kok hasilnya. Berarti dia menggunakan produk sebelumnya misalkan. Oh, Mbak cari yang hasilnya cepat ya. Jangankan penggunaan yang aman. Yang super cepat hasilnya juga di kami juga ada, tapi ada konsekuensinya. Jika Mbak pakai cara cepat dan kulit Mbak jadi rusak, apakah Mbak mau? Seperti itu. Terus yang ke-8, another outcome. Another outcome ini tawarkan outcome lain yang lebih menantang relevansi dari belief tersebut untuk menggeser belief itu. Menantang relevansi sebuah keyakinan dan mengaitkannya pada kasus yang berbeda secara bersamaan atau memberikan contoh hasil yang berbeda terhadap sebuah proses. Berikan bayangan pada customer dengan hal yang akan terjadi pada belief mereka. Misalkan contohnya seperti ini. Aduh, kok di sini harganya mahal-mahal banget. Saya mau cari dulu ke toko sebelah. Berarti dia beliefnya, kepercayaan customernya ini mahal dan membandingkan. Dan kita harus bisa menjawabnya dengan hal yang terjadi pada belief mereka. Sepertinya seperti ini. Oh iya Bu, silakan saja jika mau mencari perbandingan ke toko lain Bu. Nanti Ibu bisa melihat sendiri kalau harga yang kami tawarkan di sini memang harga yang terbaik dengan kualitas premium. Terus belief, ada yang belief tidak yakin atau menjatuhkan. Seperti ini contohnya, aduh kok di sini barangnya murahan banget ya. Kita harus menantang balik beliefnya itu. Oh iya Bu, awalnya ada yang bilang kayak gitu juga sih.
pas mereka nyoba order dan lihat barang aslinya, ternyata mereka malah puas. Seperti itu. Terus lanjut yang ke-9, metafor atau analogi. Gunakan analogi yang menantang, generalisasi atau solusi. Menemukan analogi perumpamaan yang berkaitan dengan keyakinan yang dimiliki namun yang memiliki implikasi yang berbeda. Contohnya, Mbak, mahal banget sih. Oh, iya Mbak, begini deh. Banyak pelanggan kami yang lebih milih harga tinggi daripada murah dan barang yang benar murahan, dan ketika dipakai, justru kalau Mbak membeli dari kami, produk yang kami jual udah aman, ada BPOM, dan lisensi lainnya juga lengkap. Mbak bakal double aman kalau pakai produk kita. Tuh, seperti itu. Terus contoh yang kedua, Mbak, saya minta diskon dong. Kita harus bisa bersilat lidah. Begini Mbak, apakah Mbak percaya dengan dokter spesialis saraf yang memberikan diskon? Kalau misalnya ada, Mbak pasti merasa ragu. Betul kan? Begitu pula dengan kami pun sama. Kalau kami berikan Mbak diskon, berarti produk kami tidak laku. Mbak mau beli barang yang tidak laku di pasaran. Next, yang ke-10, redefine. Redefine yaitu menggantikan kata-kata yang berdasarkan perspektif lawan bicara dengan kata lainnya yang memiliki kemiripan arti namun implikasi berbeda sehingga menghasilkan perspektif yang berbeda. Contohnya, respon cause. Gunakan kata yang mirip untuk mendefinisikan ulang cause, sebab, sehingga mengarahkan pada simpulan lain. Harganya mahal banget, ih. Nah, terus kita jawab, ini sebetulnya nggak mahal kok, Mbak. Hanya harganya aja sesuai dengan manfaat dan kualitas yang didapat. Terus lanjut, yaitu respon I atau efek. Gunakan kata yang mirip untuk mendefinisikan ulang sehingga mengarahkan pada kesimpulan lain. Contohnya seperti ini. Saya udah nggak butuh, nggak jadi beli. Maka kita sebagai CS, Customer Service, harus bisa membuat kesimpulan lainnya. Mbak mungkin bukan lagi nggak butuh dan nggak mau beli, tapi Mbak belum tahu saja semua benefit yang bisa didapatkan dari produk ini. Hanya dengan investasi sekian, saya jelasin dulu ya Mbak. Gitu. Kita sambil mengarahkan dan kasih kesimpulan lain. Yang ke-11, chunk down. Chunk down itu cari elemen spesifik yang menantang belief dari sisi cost, C, ke efek. Harganya mahal. Kita harus bisa mengaturnya. Kalau boleh tahu Bu, toko mana saja yang harganya lebih menarik dari penawaran kami? Aduh Ibu, saya kepo nih. Kalau menurut Ibu harga yang layaknya berapa ya? Gitu. Sisi cost dan sisi efeknya harus dijelaskan. Terus yang ke-12, chunk up.
Chang-up yaitu generalisasikan agar mengubah hubungan makna yang diakibatkan oleh belief, mengubah hubungan pemaknaan ke level lebih abstrak. Contohnya, harganya mahal. Ibu, coba tolong saya jangan melihat dari harganya saja, lihat juga efeknya yang akan Anda rasakan setelah mempraktikkan ilmu di dalamnya. Kalau Ibu mencari produk yang murah, terus nanti bisa-bisa para produsen bikinnya lagi nggak sesuai standar loh Bu, biar mereka nggak rugi. Terus kalau kayak gitu, Ibu yang jadi konsumen pasti jadi susah ya kan? Terus ada lagi contohnya, kok di MLM sebelah lebih murah ya? Kalau Ibu mencari produk yang murah terus, nanti bisa-bisa para produsen bikinnya lagi nggak sesuai standar Bu, biar mereka nggak rugi. Terus kalau Ibu yang jadi konsumen dan pakai produk yang jelek hasilnya, maka akan jadi rusak dan rugi, kan jadi Ibu susah. Seperti itu. Terus yang ke-13, counter example. Counter example itu mempergunakan contoh yang berseberangan dengan keyakinan yang dipegang oleh lawan bicara sehingga memancing perenungan ulang atas keyakinan yang dimiliki tersebut. Buat pengecualian yang menantang dan balik generalisasi yang diakibatkan oleh beliefnya. Contohnya seperti ini. Pengen cepet dan harganya murah saja Kak, gitu. Misalnya customernya seperti itu. Terus kita harus bisa menjawabnya, Mbak, gimana sih kalau misalkan mau ke Batam yang cepat naik pesawat, bukan naik bus. Begitu pula kalau misalkan hasil fotokopian, kalau hasilnya pengen bagus ya harganya tinggi dan hasilnya cepat. Seperti itu contohnya. Terus yang ke-14, metaframe. Metaframe itu menantang dasar di belakang belief, bukan belief itu sendiri. Misalkan customer mempunyai belief ragu-ragu dianya. Saya nggak beli dulu deh, masih ragu dengan kualitasnya. Nah, terus kita harus bisa menjawabnya, bagaimana Ibu bisa tahu dan kualitasnya kalau belum dicoba? Mending coba saja sekarang Ibu yakin dengan kualitasnya gitu. Terus contoh lainnya, saya mending ke toko lain deh, di sini mahal banget. Banyak Ibu, banyak orang yang bilang mahal, tapi mereka bilang puas dengan hasil wajahnya, malah sering borong banyak dari kami. Seperti itu. Efeknya itu ada yang keras, menohok, mematikan. Tip bermain SOM atau bersilat lidah, kita harus ada beberapa tips, yaitu niatkan untuk membantu memperluas cara pandang seseorang. Jadi belief kepercayaan calon prospek kita atau customer kita harus membantu mereka supaya mereka mau join atau mau bergabung atau membeli produk kita. Terus tujuannya untuk membuka kesempatan berubah. Misalkan member nggak berniat mau bergabung, jadi bergabung gitu. Terus dahului dengan
softener. Saya penasaran ya. Saya ingin tahu. Saya pengen kepo dulu. Saya pengen ngobrol bentar dan lain-lain. Itu dulu aja materi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau belum ada yang mengerti, bisa untuk sama-sama sharing. Halo Mbak Tun. Halo? Iya, halo Ibu. Iya. Baik. Iya. Oke, luar biasa sekali ya materi hari ini ya. Ini sangat penting untuk kita semua ya, apalagi sebagai pelaku networker. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya langsung dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Lili tentang ilmu customer service nih. Kapan lagi nih kita bisa sharing dan belajar lagi dengan Ibu Lili secara langsung nih. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung? Silakan untuk menyalakan audionya ya. Dan juga videonya. Silakan barangkali mau sharing atau gimana. Mungkin Ibu dan Bapak lebih jago dari saya nih. Cara silat lidahnya dengan member. Iya nih, bisa berbagi tips ya Bu ya? Iya, dengan Sama-sama berbagi belajar tips di sini juga, ya. iya. Untuk pengetahuan saya bertambah juga sama. Oke, untuk teman-teman ada yang ingin sharing secara langsung? Atau berbagi tips nih tentang ilmu customer service. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih tahu lagi, mungkin kita bisa sharing-sharing untuk belajar lagi ya. Iya. Untuk sharing belajar bersama lagi di sini ya. Halo. Dari siapa nih yang ingin sharing langsung secara langsung dengan Ibu Lili nih? Ataupun bertanya boleh nih untuk teman-teman semua. Oke, sepertinya belum untuk saat ini belum ada yang ingin sharing ya Bu. Mungkin Ibu bisa berbagi pengalaman Ibu selama training menjadi CS di sana. Apa saja nih yang Ibu dapatkan di sana Ibu? Alhamdulillah sama saya mengikuti training CS ini menambah wawasan saya bagaimana yang paling penting saya bersilat lidah. Bersilat lidah ya. Ya, dengan customer yang mungkin banyak keluhan, banyak komplain. Saya bisa menerapkannya seperti itu. Berarti kita sebagai customer service harus pandai menggunakan teknik SOM ini ya Bu ya? Ya, betul. Teknik bersilat lidah ya. Jadi harus bisa memahami secara detailnya tentunya ya agar kita bisa menggait ataupun customer baru ya Bu. Iya, betul. Ini kayaknya dari chat ada berapa pertanyaan, Mbak Tun? Oke, sebentar cek dulu ya. Iya. Wah, ini sebentar ada pertanyaan dari Ibu Fitriani Andri Imogen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri dari Goa, Mbak. Mau nanya, saya sering dapat customer yang habis beli 1 sampai 5 saset. Biasanya dia bilang kepala pusing dan badannya sakit-sakit. Gimana tuh Mbak cara jelasinnya? Itukah yang dimaksud mendetoks? Nah, gimana nih Bu? Pertama kita harus tahu dulu itu dia mengkonsumsinya produk apa dan untuk sakitnya sakit apa. Karena dalam tubuh kita itu kan ada detox tuh, racun-racun. Mungkin ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Yang sebelumnya mengkonsumsi yang obat-obatan yang tidak bagus, perokok, atau segala macam, mungkin akan mengeluarkan detox seperti itu. Karena kita produknya herbal, jadi insya Allah aman gitu.
Oke, berarti caranya menjelaskan secara terperinci ya, Bu? Iya, Apalagi tentang khasiatnya ya, khasiat dari iya produk tersebut. betul. Jadi lebih ditunjukkan ke khasiatnya dan Khasiat bagaimana produknya. pengertiannya, bahwa produk kita itu kan herbal dan mendetoks itu prosesnya ya, Bu? Iya betul. Iya, baik. Wah, jawaban luar biasa ya. Semoga sudah terjawab untuk pertanyaannya ya, Ibu Fitri Andri Imogen. Iya. Ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari Ibu Rosminah Rasyak. Iya. Izin bertanya Mbak Lili, bagaimana cara meyakinkan customer yang sudah mengkonsumsi produk kita tapi belum mendapatkan hasil yang memuaskan? Itu pertama kita harus menanyakan dulu customer-nya sudah berapa saset atau berapa box. Tanyakan dulu kepada customer-nya ya. Iya. Jadi sudah Terus mengkonsumsi berapa banyak ya, Bu? ya, karena kita kan bahannya herbal, jadi nggak langsung ngefek, semua butuh proses. Itu produk yang bagus seperti itu, tidak langsung sembuh gitu. Karena kondisi badan setiap orang juga kan berbeda-beda, ada yang langsung respon ke tubuh kita, ada yang menolak gitu. Jadi harus sabar gitu mengkonsumsinya. Dengan menjelaskan, kan ada banyak tuh testimoni kita seperti itu. Dengan hasil yang memuaskan. Oke, luar biasa Ya. sekali ya, Bu. Berarti dengan cara testimoni ya, Bu, tadi ya. Dan karena tubuh seseorang tuh berbeda-beda ya, Bu, dalam Iya. merespon suatu produk, apalagi produk kesehatan ya. Ada yang cepat dan juga ada yang lambat, tergantung tubuhnya masing-masing tentunya ya. Iya, betul. Iya. Nah, tinggal kita jelaskan saja, ya semua itu ada prosesnya ya, Bu. Berikan pengertian kepada customer kita. Iya. Semua obat herbal itu ada prosesnya, tidak langsung, ya misalkan ya kita kalau beli produk tidak bisa langsung sembuh pas hari itu juga ya, Bu. Betul. Pastinya ada prosesnya ya, harus minum berapa, misalkan Ya, tergantung kondisi badannya tergantung juga. kondisi badannya juga ya. Kalau dia langsung respon, ya alhamdulillah ada yang langsung gitu. Iya, berarti berikan pengertiannya sebaik mungkin kepada customer ya. Iya, betul. Iya. Ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari Iya. Bapak Ahmad Kadili. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam kenal dari saya. Iya. Izin Salam bertanya, kenal, Bu. Ahmad. Iya. Izin bertanya, Bu. Gini, Bu, saya ingin bertanya tentang usaha atau bisnis yang akhir-akhir ini sedang marak di masyarakat, yaitu MLM, multi level marketing. Nah, bagaimanakah hukumnya? Maksudnya hukum Maksudnya secara gimana, apa? Pak? Iya ya. Coba Bapak Ahmad Kadiri, ini maksudnya hukum apa ya, Pak? Hukum bisnisnya atau hukum produknya? Karena Imogen ini kita legalitasnya sudah lengkap semua, Pak. Iya, Kan jadi kemarin tuh sudah pernah saya share tuh legalitas produk-produk kita dari segi produk dan segi ininya apa hukumnya, halal atau tidak halalnya gitu. Kalau menurut saya multi level marketing produk kita ini halal, Pak, karena kita berupa produk. Produk yang berbicara, yang manfaatnya bukan MLM uang. Misalnya kita menyimpan uang, dapatnya segini, itu kata saya sih, menurut saya itu tidak halal. Kalau kita berupa produk, insya Allah itu halal. Karena kita ada kinerjanya, kita omset. Kita omset, kita mendapatkan imole. Kalau tidak yang omset, ya tidak dapat gitu. Bagaimana cara kita mengembangkannya gitu. Kalau menurut saya, insya Allah itu halal Imogen itu, Pak. Karena kita berupa produk, ada barang. Bukan investasi uang. Kalau investasi uang itu baru riba itu.
Iya. Kalau produk insya Allah enggak, karena kita ada manfaatnya juga. Dan yang luar biasa juga banyak manfaatnya untuk membantu semua gitu. Dengan selama ini saya lihat testimoni yang beredar di YouTube, di mana IG, itu alhamdulillah ada hasilnya. Jadi menurut saya itu halal, Pak. Iya. Kalau pemikiran yang lain, ya biarkan saja. Kita cari member atau prospek kita yang keyakinannya sama dengan kita. Kalau yang banyak bertanya, bertele-tele, sudah tinggalkan saja. Masih banyak ribuan yang mau gabung dengan kita. Begitu, Pak. Oke, luar biasa sekali Ya. ya. Berarti bisnis kita ini sudah legalitasnya sudah terjamin ya, Bu? Sudah. Bahkan sudah terdaftar di Ya. AP2LI, jadi AP2LI, tidak bisa diragukan lagi ya. BPOM. Iya. BPOM-nya juga sudah terdaftar, jadi pasti MUI aman. halal produknya juga gitu. Iya, luar biasa sekali. Semoga sudah terjawab ya, Bapak Ahmad Kadiri ya. Baik, Ibu masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu, dari Ibu Fatihatun Nikmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya menjalankan bisnis yang baik? Wah, ini lebih ke bisnis ya, Bu? Ya. Pertama-tama sebelum kita mengikuti atau masuk ke dalam suatu bisnis, kita ketahui dulu strukturnya gimana, organisasinya, terus sistemnya, apakah produknya ada, apakah ownernya ada, apakah kantornya ada, apakah manajemennya ada, kita harus tahu dulu itu. Setelah semua komplit, ada semua, owner kita di mana-mana tampil. Ya, Pak Bagindo, Imogen, Pak Rudi, setiap kesempatan beliau pasti menyempatkan untuk hadir di semua acara, dari Sabang sampai Merauke. Itu saya juga pernah ikut beberapa kota sama beliau, mengikuti acara-acara atau training-training yang diadakan. Jadi sebelum menjalankan bisnisnya yang baik, yaitu kita harus tahu dulu bisnisnya seperti apa, kantornya ada tidak, legalitasnya ada tidak, produknya, terus ownernya juga ada tidak. Kalau misalkan masih tanda kutip, kita jangan mengikuti, seperti itu aja. Oke, jadi kita harus mencari tahu kejelasan bisnisnya seperti apa terlebih dahulu ya, Bu? Iya, betul. Sampai ke pemiliknya pun kita harus tahu ya. Iya, Jangan betul. sampai kita, kan banyak juga yang MLM yang lain yang akhirnya tanda merugikan tanya. kita ya. Iya. Iya, semoga sudah terjawab ya Ibu Fatihatun Nikmah. Dalam menjalankan bisnisnya kita harus pandai-pandai mencari tahu terlebih dahulu apa yang akan kita jalankan bisnisnya ya. Apalagi misalkan kita memilih untuk di bisnis MLM ya Bu. Nah kita harus tahu produknya apa yang dijual, terus siapa ownernya, sampai ke dalam-dalamnya harus paham ya. Jangan sampai kita akhirnya tertipu ataupun tanpa sadar kita merugikan diri kita sendiri ya. Iya. Baik, luar biasa sekali. Baik, Ibu, kita saksikan video yang satu ini terlebih dahulu ya. Oke, siap Mbak Tun. Ya, dan untuk teman-teman semua kita saksikan video yang satu ini terlebih dahulu ya. Halo sahabat Infotrader di seluruh dunia. Kabar gembira, kita sudah ada kalender 2021. Pastikan buat Anda yang serius membangun bisnis Imogen, Anda punya kalender Imogen. Ini kalender bisa mempercantik rumah Anda. Kita ada 5 lembar slide. Dan di yang terakhir kita akan ada produk yang terbaru, lifting dan sebagainya ada di slide terakhir. Dengan kalender ini teman-teman bisa mulai membuat jadwal harian, mingguan, bahkan bulanan. Kenapa? Karena sebagai seorang pebisnis Anda wajib punya jadwal untuk presentasi, jadwal untuk membimbing tim, jadwal untuk konsultasi, dan jadwal untuk me time bersama keluarga. Karena nggak selamanya Anda bekerja terus-menerus. Ada kalanya Anda juga harus membangun investasi bersama keluarga. Jadi buat Anda yang mau bisnisnya besar, segera dapatkan kalender ini. Bisa order di CS kita. Yuk segera beli kalender ini dan pastikan 2021 Anda panen raya. Terima kasih. Salam satu komando.
Ya, halo, Mbak Tun. Iya. Oke, Ya, kita gimana? sudah saksikan video yang tadi ya Bu, sudah ada kalender nih. Kalender terbaru tahun 2021 dari Imogen. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin memiliki kalender di tahun 2021 yang terbaru dari Imogen, bisa langsung pesan ke CS Imoline ya. Dan ada info juga untuk semua member Imogen yang ingin mengikuti TikTok Challenge ya. Hadiahnya itu jalan-jalan ke Bali dan uang saku senilai 1 juta. Nah, syaratnya itu bisa dibaca ya. Nanti kita share ulang di grup juga ya. Syaratnya Anda harus memiliki akun TikTok tentunya ya. Dan kontennya dengan tema Imogen. Dan siapa saja yang followersnya sudah sampai 50K ya, 50.000K, 50K nih. Dan videonya juga harus buatan sendiri. Gunakan hashtagnya hashtag Imogen TikTok Challenge dan Imogen TikTok bersama Imogen. Dan wajib komen dan follow akun Imogen dan Imoline ya. Oke, untuk kita kembali lagi ke acara Imoline training lagi ya bersama Ibu Lili ya. Siap ya Bu? Siap. Oke, wah pertanyaannya Siap. ya sudah banyak sekali nih Bu. Masuk Ya, ke pertanyaan yang lagi. mana Mbak Tun? Sebentar, Ini Bu. yang Mbak Nurlinda Imogen ya. Ya nih banyak sekali. Oh iya, ini dari Ibu Nurlinda Imogen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Lili. Siapa nih? Nurlinda berasal dari Cempa. Bagaimana meyakinkan customer tentang manfaat Imogen M? Terkadang satu tantangan bagi aku ketika dijelaskan panjang lebar ke customer mungkin ya. Jawabannya belum minum itu saja sudah kuat, bagaimana kalau sudah minum? Dariku langsung terdiam. Tadi. Terus mau jawab tahu mau jawab apa, tidak tahu mau menjawab apa mungkin ya. Mau jawab apa lagi, mohon bantuan agar bisa menjawabnya. Bagaimana nih Bu? Wah, ini saya share ke Bapak-bapak nih. Ada yang hadir tidak jam hari ini? Bisa bantu jawab atau sharingnya? Monggo. Yang sudah mengalami secara langsung ya Bu? Iya betul. Mana yang bapak-bapak siapa ya? Kebanyakan Kayaknya perempuan banyaknya ya. ibu-ibu ya Mbak Ton. Iya, kebanyakannya ibu-ibu rumah tangga nih yang menjalankan bisnis ya. Mungkin dari bapak-bapak apa ada yang hadir atau menyempatkan hadir di Imoline Training bisa membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Nurlinda nih? Ya. Atau ibu-ibu yang punya prospeknya berhasil dengan Imogen M-nya mohon di-sharing. Iya, siapa nih dari teman-teman semua Ya. yang sudah mengalami ataupun mendapatkan calon prospek yang seperti yang dialami Ibu Nurlinda nih? Iya. Mungkin bisa sharing bersama kita semua. Bagaimana cara mengatasinya ketika ada customer yang memberikan pertanyaan tersebut nih? Oke, belum ada yang ingin sharing? Ya. Udah. Oke. Baik, mungkin dijawab bisa dijawab seininya Ibu. Gimana Bu? Ya, saya bantu jawab ya. Untuk Imogen ini kan bukan obat kuat sebenarnya ini. Kita ini kan berbentuknya suplemen. Jadi kalau misalkan ada yang belum merasakan efeknya, itu kita tanya balik harusnya. Tadi yang seperti ini nih. Kalau kita harus tanya balik, nggak ngefeknya yang seperti apa Pak gitu. Ada kan tadi tuh. Tapi
kebanyakan yang dari customer lain itu ada efeknya loh gitu. Karena dilihat dari yang testimoni yang ada itu, mereka ada efeknya dan bermanfaat. Mungkin di tubuh Bapak itu kondisi tubuh Bapaknya itu yang tidak mengefek gitu. Bisa dengan seperti itu, Bu. Iya, Bu bisa Nurlinda, ya. akan cara change the frame ya, Bu. Iya. Jadi arahkan ke yang lebih luas ya. Iya, betul. Sudut pandang yang lebih luas. Arahkan ke sudut pandang yang lebih luas ya. Oke, mungkin sudah terjawab ya Ibu Nurlinda untuk pertanyaannya. Jadi coba arahkan ataupun harus bersilat tidak ya Bu, seperti yang disampaikan Ya, Ibu betul. Lili. Tadi kita coba gunakan teknik change the frame, yaitu arahkan ke yang sudut pandang yang lebih luas dan ke yang lebih sempit ya, sampai akhirnya dia pun mengerti. Iya. Oke. Dengan kita memberikan testimoni yang sudah ada gitu. Baik, luar biasa sekali ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Bu dari Ibu Arianti Imogen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bu Arianti dari Luwuk Banggai. Bu, saya mau bertanya, bagaimana caranya biar saya ketemu customer yang bila mana saya prospek, sering balik prospek ke saya, berbisnis customer itu sendiri. Apakah saya harus tinggalkan atau tetap mendengarkan? Jadi saya mau minta triknya Bu Lili biar customer itu bisa join di bisnis saya. Nah, kita harus lebih pandai lagi silat lidahnya. Kalau Ibu diam berarti Ibu kalah. Kita begini, kita dengarkan dulu aja penjelasan yang produknya customer itu. Terus kita harus bisa mengunggulkan produk kita dengan sistemnya yang mudah, bonusnya juga mudah. 50.000 sudah ditransfer loh Bu gitu. Kalau yang lain kan nunggu sampai ratusan ribu baru ditransfer gitu. Terus produknya kita itu alhamdulillah berkhasiat gitu. Banyak yang menerima produk kita dengan disembuhkannya penyakit-penyakit yang oleh konsumen kita derita. Terus legalitas perusahaan kita juga sudah lengkap loh Bu, gitu. Begitu Ibu Arianti. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti di saat kita di prospek balik oleh calon prospek kita juga harus pandai bersilat lidah kembali ya Bu. Iya, betul. Lawan omongan mereka, namun dengan kata-kata yang harus lebih. Iya, betul. Harus lebih pandai Lebih juga dan ya Bu. mendalam. Iya. Jadi agar mereka pun akhirnya bisa closing tentunya ya. Iya. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Dari banyak banget ini ya. Syirapdal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya mau tanya, bagaimana cara kita menghadapi konsumen yang awalnya kita jelaskan produk kita, tapi kata mereka sudah banyak konsumsi produk herbal selain Imogen, tapi belum ada perubahan, terutama propolis. Gimana nih Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begini, konsumsi produk herbal. Kita tahu dulu apa penyakitnya gitu. Penyakit customer. Misalkan dia harus menggunakan produk lain tapi dia menggunakannya propolis. Kan di sini kan kita ada lingkaran tuh manfaat produk-produk Imogen. Nanti Ibu atau Bapak yang belum punya coba beli lingkaran seperti ini. Ya, udah punya semua ya, pasti ya. Iya. Nah, pertama kita tanyakan dulu penyakitnya itu apa. Mungkin dia penyakitnya lain yang dia konsumsi produk kitanya lain, jadi kita enggak sesuai gitu. Iya, berarti kita harus cari tahu dulu ya Bu. Yaitu dengan cara testimoni juga kita menampilkan.
Iya. Iya. Baik, berarti kita sebelum menjelaskan produknya, kita juga harus cari tahu ya Bu, Iya. apa yang diderita oleh customer kita tentunya ya, Betul, atau iya, konsumen Mbak Tun. kita. Ya. Jadi setelah itu kita baru bisa menawarkan produk apa yang harus dikonsumsi ya. Iya, betul. Meskipun mereka sudah banyak mengkonsumsi produk lain, tapi Ya. coba tawarkan dengan produk kita dengan cara menunjukkan testimoni-testimoninya juga ya. Iya, betul. Terus produknya jangan hanya propolis aja, misalkan di-combine dengan produk yang lain sesuai dengan penyakit yang dideritanya itu. Jangan hanya satu produk, kan ini kan beberapa penyakit yang diderita kan kita ada combine-combine-nya tuh, bukan satu produk aja. Tapi alhamdulillah propolis ini banyak dibutuhkan loh Mbak Atun. Sampai produksi kita juga kewalahan. Jadi untuk yang belum berhasil dengan yang propolis ini, coba dengan testimoni-testimoni yang ada. Oke, begitu Mbak Atun. Lanjut, skincare-nya udah ready. Belum ready ini Ibu Fatihatun. Nanti kalau sudah ready pasti diinfokan ya. Tunggu. Oke. Ini ada pertanyaan bagus nih dari si Rafdal. Bu, karena di daerah saya khususnya Jailolo sudah banyak produk herbal yang masuk, jadi kadang mereka masih ragu bagaimana cara kita menyikapinya. Pertama kita harus kenalkan dulu produk kita. Produk-produk yang ada di kita harus kenalkan dulu. Manfaat-manfaatnya serta testimoni-testimoninya seperti itu, Pak. Halo? Dengan memperkenalkan produk kita. Dengan testimoni, dengan manfaat-manfaatnya, kandungannya, segala macamnya, Pak. Oke, begitu aja Pak Syirafdal. Lanjut. Halo Ibu Lili. Iya. Lanjut ya Mbak Atun. Iya, bisa dilanjut Ibu. Iya. Ini untuk dari Ibu Seri. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Saya boleh tanya Ibu bagaimana cara customer tertarik di produk Imogen? Seperti yang tadi saya jelaskan barusan, kita harus mengenalkan dulu produk-produk kita. Terus legalitas produk kita juga harus dikenalkan dulu. Manfaat-manfaatnya dan juga dengan testimoni-testimoni yang sudah ada. Seperti itu, Bu Seri. Oke, luar biasa sekali ya. Untuk pertanyaan Bu Seri ya, semoga sudah terjawab ya Ibu Seri. Ya. Terus lanjut, ini siapa? Pak Dayat. Pak Dayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana caranya Mbak Lilik menggoda customer agar membeli produk Mbak Lilik dengan baik? Wah. Menggoda, wah ini lumayan ini ya Bu. Menggodanya dalam arti apa nih Pak? Kalau saya nggak perlu menggoda-menggoda Pak. Cukup tunjukkan kualitas produknya saja ya Bu? Ya betul, dengan kualitas produk kita, dengan testimoni-testimoni yang tadi saya terangkan di atas tadi itu, seperti itu. Nah ini ada siapa nih? Siapa lagi nih? Hah, semacam nggak kerasa capek katanya mungkin lembur. Wah hebat ini Ibu Siti Hadijah nih. Ibu Siti Tuh Hadijah. tadi yang Imogen M tidak berhasil tuh.
pengalaman pribadi suami katanya Imogen M mantul banget, nggak kerasa capek, katanya meski lembur siang malam. Luar biasa Ibu Siti. Ada juga dari Ibu Asma Pauno ya yang Iya. menjawab Imogen M itu bukan cuman kuatnya Iya, diranjang. diranjang ya, tapi Imogen ini suplemen buat pria pekerja keras. Jadi bukan cuma kuat diranjang tapi kuat segalanya. Iya. Wah, berarti stamina-nya juga luar bisa biasa, kuat ya. Asma Pau. Tadi Ibu Iya. siapa tuh yang menjawab? Ibu Nurlinda ya? Iya, yang nanya ya Bu. Iya. Ada pertanyaan lagi nih Bu dari Ibu Hasmiati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya bagaimana cara yang baik memulai memprospek customer. Terima kasih. Bagaimana nih Bu? Kita dengan ini sistemnya closing ya. Mm-mm. Ini belum sampai ke situ nanti teorinya ini. Iya. Nanti dilanjut dengan Kak Nia mungkin. Itu teknik closing itu. Iya, hari ini baru. Pertama, ya, tapi nggak apa-apa saya kasih tips-tipsnya ya. Itu pertama kita harus pendekatan dulu dengan calon prospek kita. Terus pendekatan dulu, terus pahami kebutuhannya, terus cari tahu keinginannya. Apa sih keinginan dan kebutuhannya itu? Terus temukan ketakutan atau keberatannya. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke ini, ke sistemnya. Pengenalan produk-produk. Kita kan ada beberapa produk diinfokan manfaatnya, terus kandungannya. Habis produk itu seperti tadi legalitas perusahaan, legalitas yang ada, terus sistemnya kita kan mudah sekali ini di Imogen ini. Perusahaan telah memberikan kemudahan untuk member-membernya posting segala macam. Terus misalkan kesalahan-kesalahan itu bisa sendiri dengan member untuk menjalankan atau untuk membenahi kesalahan edit. Seperti itu. Terus imole-imolenya juga harus diinfokan. Terus dengan branding Imopreneur yang sudah berhasil gitu. Begitu Ibu Siti. Ibu siapa tadi? Batun? Sebentar. Ya, seperti itu. Dari Ibu Fitri ya. Wah, ini banyak banget pertanyaannya. Iya, banyak sekali antusiasme dari para member ini banyak sekali ya. Namun sepertinya tidak bisa dijawab secara semuanya ya. Kita hanya akan memilih salah satu pertanyaan dari semua pertanyaan ya. Oke, untuk ini mungkin sudah 1 jam lebih juga ya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Iya, boleh Ibu. Oke, sebentar. Pertanyaan yang paling bagus nih. Ya, sok Mbak Atun yang pilih. Oke. Oke, karena ini seputar CS ya. Ada pertanyaan dari Ibu Karmila Sari nih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenalin, saya Karmila Sari dari Sopeng. Mau minta saran dong bagaimana cara menghilangkan rasa minder atau meningkatkan rasa percaya diri untuk merekomendasikan produk Imogen kepada masyarakat. Nah, mungkin tekniknya ya Bu, bagi orang yang minder dan tidak percaya diri nih Bu. Kita sebagai pembisnis itu kan harus punya jiwa customer service kan yang tadi saya terangkan sedikit. Jadi pengolahan jati diri kita, attitude kita, mind kita untuk pola pikir kita sebagai customer service itu harus ada, yaitu dengan cara menghilangkan rasa mindernya itu bagaimana. Kita harus hilangkan jauh-jauh itu. Kalau pembisnis pasti harus menghilangkan dan harus bisa menghilangkan rasa minder atau tidak percaya diri. Kalau itu belum ada,
Anda tidak akan bisa untuk melakukan selanjutnya, tahapan-tahapan selanjutnya. Dengan merekomendasikan produk Imogen kita perkenalkan produk-produknya seperti yang tadi saya jelaskan di atas. Yang sebelumnya mengenakan produk, manfaat, terus dengan testimoni-testimoni, dengan imole-imolenya, sistemnya, terus branding Imopreneur yang sudah berhasil seperti itu. Begitu aja. Oke, Mbak semoga Tun. sudah terjawab ya untuk pertanyaannya Ibu Karmila Sari ya. Iya. Oke, dengan cara coba pola pikirnya dibetulkan terlebih dahulu ya, Ya, atau mindsetnya ya. Kita harus punya mindset. Iya. Iya. Baik, semoga sudah terjawab ya dari Ibu Karmila Sari untuk pertanyaannya. Oke, untuk teman-teman apakah ada yang sharing secara langsung nih dengan Ibu Lili? Saya persilakan satu saja ya. Halo, untuk teman-teman semua, ada yang ingin sharing secara langsung dengan Ibu Lili atau bertanya langsung nih? Saya persilakan satu kali lagi ya. Oke. Halo teman-teman semua. Ibu Fitria Imogen itu udah ada itu. Mana Ibu Fitria Imogen? Sebentar. Mohon dinyalakan videonya ya Ibu. Sama audionya. Fitria Imogen. Oke, sebentar. Baik Ibu. Halo Ibu. Mohon dinyalakan audionya ya, Bu. Audionya mati di sininya. Halo. Ibu Fitria Imogen. Atau yang lain boleh. Barangkali ada Mungkin dari yang lain ada yang di ingin sana. yang ingin bertanya secara langsung nih dengan Ibu Lili. Halo, oh Ibu Fitria sudah bersama lagi nih. Gimana Bu? Audionya mohon dinyalakan Ibu. Mau bertanya apa nih Bu? Gimana Ibu Ibu? Wiwin barangkali mau ada sharing-sharing. Oke, sepertinya belum ada dari Ya. Ibu Fitria ya. Dari yang lain apa ada yang ingin sharing secara langsung nih dengan Ibu Lili? Oke, mungkin belum ada ya Ibu. Mungkin apa nih inti dari materi kita hari ini Bu nih untuk teman-teman semua nih. Iya. Kalau gitu saya tutup atau gimana Mbak Atun? Sudah tutup aja. Inti dari materi hari ini bisa disampaikan kembali Bu? Oh iya. Tadi tentang itu ya. Teknik SOM. seni bersilat lidah ya. Ya. Sleight of mouth. Dengan bersilat lidah, kita sebagai customer service harus mempunyai mind yang growth, yaitu yang pola pikirnya yang lebih berkembang, yang lebih baik dan lebih bagus, tapi dengan kata-kata yang bagus, yang sampai customer itu yang tadinya nggak mau join dengan kita, jadi join dengan kita. Yang tadinya ragu-ragu dengan produk kita, jadi membeli produk kita. Yang tadinya tidak mau beli sama sekali, jadi membeli produk kita. Di situ kita harus mempunyai pola pikir dan berkembang yang lebih bisa menyaingi para prospek kita. Seperti itu aja Mbak Atun untuk yang isi materinya. Oke, luar biasa sekali ya. Sebagai penutupnya sekalian Mbak Atun. Boleh Ibu. Ya, sedikit saya sampaikan, cintailah pekerjaan Anda seperti Anda mencintai diri kita sendiri. Jadi dengan kondisi apapun pekerjaan yang kita lalui, susah, sulit, atau membuat kita tidak bisa bertahan, jadi buat kita bertahan dan akan
membuatkan hasil yang memuaskan. Segitu aja Mbak Tun dari saya. Mohon maaf sebelumnya barangkali ada kata-kata yang saya sampaikan kurang materinya atau ada pengucapan yang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam satu komando. warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando. Baik, untuk teman-teman semua yang sudah hadir di e-online training hari ini ya. Sudah puas belajarnya hari ini? Jangan puas ya tentunya ya. Saksikan besok lagi ya. Kita akan siap belajar lagi dengan teknik-teknik baru lagi yaitu tentang materi masalah customer service ya. Materi kita hari ini juga sangat luar biasa sekali ya disampaikan oleh Ibu Lili ya tentang teknik SOM yaitu teknik bersilat lidah. Wah, ini sangat penting sekali bagi customer service ya tentunya apalagi kita sebagai kebanyakan kan kita melayani orang ya tugasnya ya. Nah, ini sangat penting sekali nih teknik SOM ini. Harus kita pelajari secara perdalam ya. Oke, luar biasa sekali. Baik, karena sudah 1 jam lebih juga ya, kita menemani ya. Saksikan lagi e-online training selanjutnya ya, yang akan membahas tentang ilmu CS lagi. Baik, untuk teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir di e-online training hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan juga kepada Ibu Lili, saya ucapkan terima kasih ya Bu. Sudah menyempatkan waktunya berbagi ilmu dan berbagi pelajarannya untuk kita semua tentunya ya. Amin. Semoga Oke, bermanfaat. saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi satu wabarakatuh. komando. Salam satu komando.